Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan pada saat video ini direkam. Di sini udah siang ya. Jadi selamat berakhir pekan. Saat ini akhir pekan saya menyempatkan yang membuatkan video untuk rekan-rekan pejuang CPNS tahun 2021 ya. Sambil menunggu Panselnas beserta instansi dan juga BKN mengintegrasikan nilai SKD dan SKB untuk membuat pengumuman resmi ya. Apakah rekan-rekan di sini nanti ini lolos ke tahap pemberkasan akhir? Jadi tidak ada salahnya ya untuk mulai dari sekarang mempersiapkan berkas-berkas yang sudah saya buatkan video di sesi yang pertama ya. Di part yang kedua ini saya tidak membahas berkas ya, karena saat ini belum ada info resmi mengenai berkas apa saja yang harus disiapkan. Setidaknya di part yang pertama saya sudah menjelaskan, memberi gambaran, oh ini loh Pak, pra pemberkasan itu seperti ini, berkasnya kurang lebih seperti ini yang disiapkan, gitu ya. Tapi tidak dipungkiri lagi, setiap instansi berbeda berkas yang akan di-upload. Nah, oke. Pada videonya part kedua ini saya akan memberikan gambaran ya, beberapa hal yang ditakutkan rekan-rekan ya. Banyak rekan-rekan di sini yang takut untuk apakah nanti itu saat pemberkasan akhir itu berkas saya tidak masalah ya, apakah ada yang kurang, apa yang dibutuhkan, dan apa sih yang menyebabkan faktor-faktor yang tidak lulus atau tidak diusulkan namanya untuk menerima NIP ya, seperti itu. Jadi ketika nanti sudah pengumuman hasil integrasi maka akan dilanjutkan ke tahap pemberkasan ya. Di tahap pemberkasan ini banyak juga ya yang gugur akibat dari berkas yang tidak sesuai dengan peraturan. Apa saja itu? Simak video kelanjutannya. Akan saya beritahu ya nantinya seperti apa berkas yang ditakutkan rekan-rekan ini ya. Seperti apa ya yang banyak ditanyakan, mulai dari surat pengantar, mulai dari surat lamaran sampai dengan berkas daftar riwayat hidup, ijazah dan lainnya. Oke. Di sini saya akan memberikan gambaran ya, beberapa contoh di tahun saya dulu apa saja yang menyebabkan ketidaklulusan peserta ya saat tahap pemberkasan akhir seperti itu. Simak videonya. Nah, ini beberapa contoh ya yang ada di sekretariat daerah ya. Ini tahun 2019 yang kemarin ya, waktu tahun saya. Jadi di sini ada beberapa penyebab ya. Kenapa banyak peserta yang tidak lulus ya? Bisa dicek di sini. Ini saya blur ya namanya dan juga nomor registrasi untuk data rahasia ya, data privasi. Oke, di sini ada banyak contoh ya. Ini dari deskripsi ini di daftar tabel status lulus menjadi tidak lulus atau tidak jadi diusulkan NIP oleh panitia ya. Ini adalah beberapa contoh yang ada di Provinsi Jawa Timur ya, Pemprov Jatim. Jadi surat keterangan selesai internship SKSI tidak diperbolehkan. Yang dibutuhkan adalah STR. Nah, ini contoh ya. Jadi salah input ya, yang harusnya diminta STR tapi memasukkan SKSI ya, atau surat magang ya, surat internship ya. Harusnya STR ya. Jadi harus nurut sesuai. Yang kedua ya, ini prodi S1 Teknik Sistem Perkapalan tidak sesuai dengan persyaratan untuk mendaftar jabatan ahli pertama instruktur. Jadi di sini adalah mengenai kualifikasi pendidikan yang tidak sama, dimintanya apa, masukannya apa ya. Jadi harus sama ya. Terus ini untuk jabatan arsiparis ini ya, adalah D3 kearsipan informasi perpustakaan, sedangkan ijazah saudara adalah D3 perpustakaan. Ini juga sama ya, kaitannya dengan kualifikasi pendidikan ya. Ini juga STR ya, mengenai STR ya, tidak melampirkan STR sebagai perawat. Ini juga sedangkan yang diminta di sini STR asli ya. Terus yang terakhir adalah prodi tidak sesuai. Ini sama halnya juga prodi ya. Jadi rata-rata yang tidak lulus itu dari prodinya ya. Prodi ataupun juga dari surat kelengkapan yang tidak lengkap kayak gitu. Jadi kesalahan-kesalahan fatal ya yang tidak bisa ditolerir, yang tidak bisa dibenarkan kayak gitu. Beda halnya dengan kesalahan yang sepele, mungkin typo ya. Kalau typo biasanya panitia masih memaafkan di tahap pemberkasan akhir ya, bukan di awal ya.
Kalau di pemberkasan akhir biasanya untuk typo, salah memasukkan nomor ijazah, itu tidak masalah biasanya ya, tidak usah risau dipikirkan, karena nanti ada kesempatan untuk perbaikan ya. Nanti panitia akan menghubungi langsung ya, atau juga mengirimkan via email berkas bukti berkas bahwasanya Anda memiliki berkas ini. Misal salah input nomor ijazah. Biasanya panitia akan meminta bukti ijazah. Apakah ada buktinya? Kalau salah, oh ini. Ya, jadi nanti panitia akan menyesuaikan. Jadi pada tahap SKB ini tidak mungkin panitia sekejam itu membatalkan kelulusan rekan-rekan hanya kesalahan sepele. Ya, kecuali di pemberkasan yang awal. Begitu. Terus ini ada contoh lain ya di sini. Alasan TMS ya, ini IPK tidak sesuai persyaratan, kualifikasi pendidikan tidak sesuai ya. Ini ya. Jadi kesalahan fatal seperti ini ya. Rata-rata kualifikasi pendidikan, jenjang pendidikan tidak sesuai ya. Jenjang dan kualifikasi ya tidak sesuai. Ini sama semuanya kesalahan fatalnya. Jadi kebanyakan kesalahan seperti itu ya. Tapi tidak memungkiri jika nanti ada kesalahan lain yang panitia itu tidak bisa menerima. Jadi semua tergantung ke panitianya di BKD masing-masing ya. Jadi SKB ini yang memutuskan diusulkan tidaknya itu adalah BKD seperti itu ya. Baik. Jadi rekan-rekan tidak perlu risau, tidak perlu bingung ya. Seperti itu. Dan ini juga ada beberapa ya yang mungkin untuk jadi acuan. Di sini ya ada beberapa contoh dari rekan-rekan yang dikirim ke saya waktu itu. Ini mohon maaf Anda tidak lulus kualifikasi ya. Bentar, sini saya. Oke, di sini alasan TMS ya, verifikator tidak melampirkan akreditasi PTN maupun PTS yang telah terakreditasi BAN PT ya ini. Jadi file akreditasi tidak ada di sini padahal diminta ya. Jadi syarat administrasi tidak terpenuhi ya. Dokumen pendukung lainnya, sertifikat akreditasi perguruan tinggi, STR, terus sertifikat pendidik untuk guru ya ini semuanya tidak disiapkan ya, tidak terverifikasi ya kayak gitu ya. Jadi itu. Oke. Selanjutnya apa? Bentar. Oke, selanjutnya ini ya. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi dilamar. Jadi instansinya mintanya tuh surat lamaran bermaterai 6.000 mintanya ya, karena setiap instansi beda-beda. Mungkin tahun saya ini 6.000 ya, untuk tahun sekarang 10.000 ya. Jadi harap diperhatikan materainya ya, jangan sampai salah seperti itu. Selanjutnya apa? Ini mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi dilamar. Ini syaratnya adalah ijazah asli nggak ada, transkrip asli tidak ada. Ya, ini contoh ya, kayak gitu. Administrasi yang tidak terpenuhi. Jadi selama itu tidak fatal, rekan-rekan tidak perlu khawatir ya. Insya Allah kalau tahap SKB ini tidak sekejam di tahap awal ya, administrasi awal, karena tahap SKB ini masih ada pembenaran ya, kasih kesempatan kayak gitu. Baik, itu tadi adalah beberapa cuplikan ya atau penjelasan dari saya mengenai beberapa hal yang menyebabkan adanya gugur ya di peserta gugur pada saat pemberkasan akhir, dan juga apa saja faktor-faktornya sudah saya jelaskan tadi. Jadi rekan-rekan tidak perlu risau selama itu tidak kesalahan fatal, bukan kesalahan yang substansi ya, artinya kesalahan yang itu tidak bisa dibenarkan, itu tidak perlu khawatir. Apabila ada kesalahan yang remeh pun itu tidak semudah itu ya, BKD dari instansi setempat itu menggugurkan peserta ya. Beda halnya ketika pemberkasan awal, karena pemberkasan awal ini peserta sangat banyak, berbeda dengan pemberkasan akhir yang dimana hanya menangani peserta yang lulus SKB seperti itu. Jadi apabila ada kesalahan yang remeh itu pun tidak semudah itu ya digugurkan. Pasti nanti akan dihubungi panitia, diminta bukti pembenarannya apakah ada. Jika memang itu membutuhkan surat keterangan khusus dari pihak terkait, akan diminta dilampirkan seperti itu ya. Jadi sekarang tidak perlu bingung ya, seperti apa nanti apa yang jadi salah. Jadi fokus saja mempersiapkan berkas yang akan dibutuhkan nanti. Baik, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.